Selamat pagi. Jumpa lagi dalam perbincangan kita kali ini. Pertanyaannya adalah, kenapa para lanjut usia apabila jatuh kemudian sering mengalami patah tulang, ya? Dan juga harus diingat bahwa yang patah tulang pinggul sebagai contoh, kemudian menjalani operasi, ternyata 50% tidak kembali kepada aktivitas sebelum mengalami patah tulang. Jadi walaupun sudah menjalani perawatan, sekali para lansia ini mengalami patah tulang, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan mereka kepada aktivitas semula. Jadi pertanyaannya, kenapa ya? Mesti diingat bahwa sejak umur 30, ada yang 40, ada yang 50, tapi rata-rata ambillah 40. Sejak umur 50, setiap tahun, tanpa melakukan aktivitas fisik yang memadai, maka otot-otot kita akan berkurang 1%, rata-rata 1% per tahun. Jadi dibayangkan kalau dari umur 40, tiap tahun kurang 1%, pada saat berusia 70 sudah kurang 30%. Apa konsekuensinya? Kalau otot kita berkurang, maka tulang kita menjadi tipis. Tulang kita menjadi tipis, sehingga gampang sekali patah, rapuh ya, kalau kita jatuh rapuh. Jadi bagaimana mengatasi hal ini? Sebenarnya simpel, bahwa yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus berolahraga. Dan yang paling penting memang olahraga itu dibagikan. Aerobik atau olahraga kardio untuk jantung, itu bisa membantu, tetapi yang paling utama adalah olahraga beban, resistance training, anaerobic exercise. Karena itu untuk mempertahankan dan bahkan menambah massa otot kita. Pentingnya massa otot adalah untuk menjaga, karena kalau massa otot kurang, tulang tipis dan gampang patah. Jadi bagaimana? Yang dianjurkan adalah, walaupun sudah lanjut usia, dianjurkan itu seminggu 2 kali latihannya. Tentu latihannya terukur dan diawasi oleh orang yang mengerti. Selain latihan beban, juga diperlukan intake kalori, terutama protein yang penting. Yaitu berapa protein yang dibutuhkan, yaitu rata-rata 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya saya berusia 65, berat badan saya 75-76, saya butuh 75-76 gram protein per hari. Selain protein, apalagi yang membantu? Yaitu adalah suplemen. Suplemen apa? Vitamin D3 dan magnesium. Kemudian omega 3 fatty acid, omega 3 ya, asam lemak omega 3. Dan juga kalau mau lebih serius lagi, diberikan juga kreatin. Kreatin bisa sampai 5 gram per hari. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita tidak berlatih, turun, massa otot kita turun, bahkan sebelum terjadi patah tulang, kemampuan kita menurun, sampai aktivitas sehari-hari juga susah kita lakukan. Jadi untuk bangkit dari kursi misalnya susah, naik turun tangga susah, sehingga akhirnya terjadi disability. Kita tidak mampu lagi melakukan hal-hal sederhana dalam hidup, dan ini sangat membuat para lanjut usia depresi, karena tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan sebelumnya. Jadi penting sekali untuk latihan. Kalau ada pertanyaan, apakah masih bisa lanjut usia? Itu ada penelitian dari Universitas Vienna ya, di Austria, baru tahun 2015, yang juga dilaporkan di European College of Sports Sciences. Itu studinya melibatkan orang-orang tua, dan disimpulkan ternyata dari umur rata-rata 80 sampai 92 masih bisa mempertahankan, bahkan menambah massa otot dengan latihan yang tepat dosis dan terukur dan diawasi. Demikian pesan saya. Semoga apa yang kita takutkan selama ini, yang kita anggap sepele, yaitu sarkopenia. Sarkopenia itu ya adalah istilahnya, yaitu berkurangnya massa otot. Ini membawa dampak yang luas sekali, karena kalau kita kurang gerak, kita tidak mampu lagi melakukan hal-hal simpel, banyak duduk di kursi roda atau bahkan di tempat tidur, itu tulang kita tambah parah,
kemudian muncul segala macam penyakit metabolik, ya, dengan segala gangguannya. Pokoknya kesehatan kita akan sangat menurun. Jadi penting menjaga masa otot Anda sekalian, terutama pada orang yang lanjut usia. Kalau saya bisa lakukan, Anda bisa lakukan. Saya 65 tahun, cegah sarkopenia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa.